Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi kita berjumpa dalam perbincangan di Dapur Redaksi Membaca Berita di Balik Berita. Off the Record FNN masih terus bersama saya Hersbuna Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Walaupun berita-beritanya banyak yang uh, Ya, ini berita korupsi ya, berita dan itu melibatkan pejabat level tingkat tinggi itu sekarang banyak banget ya berseliweran apa ya di media ya. Dan karena ini misalnya kemarin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kan juga diperiksa oleh KPK dan diperiksanya juga nggak tanggung-tanggung sampai 10 jam gitu ya. Nah, tapi seperti biasa ini masih disebut sebagai saksi gitu. Kita ingat sebelumnya kan juga Mentan ya, Syahrul Yassin itu juga diperiksa oleh KPK, bahkan sampai pemanggilannya itu dipercepat segala macam gitu, tapi sampai sekarang juga menguap gitu ya. Jadi kita kalau melihat fenomena kasus-kasus korupsi ini tergantung nih apakah ada target politik atau tidak gitu ya. Biasanya kalau ada target politiknya ya peristiwa jadi kasus seperti sekarang yang mungkin ramai banget dibicarakan itu kasus ya Menko Perekonomian ya, iya, eh, Menko Erlangga. Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga diperiksa, tapi dia diperiksa oleh kejaksaan dan ini kemudian nuansa politiknya sangat sangat besar sekali gitu. Ini cuma pertanyaan jadi berlanjut atau tidak gitu ya. Nah kalau ini juga sekarang kan gitu kita lihat kasus politik itu tergantung ada kasus-kasus hukum yang muatan politik itu biasanya bakal jadi, tapi kalau enggak juga semuanya jadi kalau tergantung negosiasinya begitu ya. Kalau kemudian ini karena biasanya kalau pertama kalau nggak digunakan politik sandra untuk lawan-lawan politiknya, tapi untuk teman-teman politik, untuk partai pendukung pemerintah biasanya juga digunakan untuk stick and carrot gitu. Kalau kamu tetap dukung pemerintah ya kamu akan aman, tapi kalau kamu nggak dukung pemerintah ya kamu akan lanjut kan gitu. Kira-kira kasusnya yang terjadi banyak kan seperti itu ya Mbak ya. Belum lagi kita, nah kalau ini agak kasusnya agak lain nanti KPK ini Kepala Basarnas. Ini Kepala Basarnas ini kan bintang 3 ya, ini angkatan TNI, angkatan udara itu di OTT oleh KPK. Kalau ini nggak bisa mengelak lagi gitu, apalagi ini kelihatannya nggak ada kepentingan politik, tapi yang Betul. bukan menyedihkan, memprihatinkan saya kira karena ini perwira tinggi ini Pak siapa namanya Heri Afriyadi atau siapa namanya saya lupa, nanti saya baca, kita baca lagi namanya detailnya, saya agak lupa karena namanya memang tidak cukup dikenal, walaupun bintang Iya. 3 ini bulan depan dia mau pensiun gitu loh ya kan. Coba bayangkan terjadi kasus kemudian di OTT. Nah yang ini saya kira ini murni penegakan hukum, tapi kalau Pak Menhub tadi kan ya namanya baru diperiksa dan kita tahu beliau ini kan orang dekatnya Pak Jokowi ya. Ini kan orangnya di bawah Pak Jokowi dari Pemprov DKI Jakarta masuk ke kabinet dan terus bertahan. Ini kan ini UGM connection ya, Kagama connection ya, ini orang seperti Pak Budi Karya Budi Sumadi, Karya. Pak Basuki Hadi Mulyono dan sebagainya, ini orang-orang kepercayaannya Pak Jokowi. Jadi ya kita nggak terlalu berharap ini kasusnya di mana di KPK bisa berlanjut, itu tergantung go or to go not to go-nya ya. Sama seperti kasus kita ingat yang disampaikan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang menyatakan kan dia mendapat info dari seorang menteri senior. Saya kira kita gampang menduganya siapa menteri senior ini, yang disebutkan bahwa dia mengaku dia mendapat keluhan dari ketua KPK bahwa ada 4 kasus dari ketua umum partai, tapi sampai sekarang belum dapat izin dari Pak Jokowi kan begitu ya. Ini dari situ aja kita jadi paham. Nah, tapi fokus kita hari ini mungkin kita omongin apa yang terjadi di Golkar ya Mbak Agi ya. Iya, iya Mas Hersu. Jadi kalau seandainya kita hitung-hitung begitu ya, sudah berapa jumlah menteri menteri di Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo ini yang sudah diperiksa di KPK maupun di Kejaksaan Agung begitu ya. Ya indikasinya kalau seandainya dia diperiksa sebagai saksi itu dia mengetahui kejadian tersebut dan kemudian didalami. Apalagi kalau seandainya diperiksanya itu sampai 8 jam, 10 jam, ada yang 12 jam. Ini luar biasa sekali begitu. Jadi kalau kita hitung misalnya yang tentu saja yang sudah dicokok begitu adalah Johnny G. Plate begitu ya Mas Hersu. Terus kemudian yang Dito Menteri Menpora ya, Menteri Hmm. Pemuda dan Olahraga dan walaupun
walaupun Dito ini terus kemudian menjadi kontroversi karena sepertinya sampai sekarang tuh masih ditutupi soal 27 miliar yang dikembalikan itu. Hmm. Walaupun itu kan menurut catatan dari BAP begitu ya, dari BAP-nya Irwan Hermawan begitu, itu jelas di situ ditulis begitu. BAP tersebut bocor ke media dan di situ ditulis jelas nama Dito. Nah, terus kemudian Bahkan eh, waktunya juga jelas antara November sampai Desember iya, sangat jelas 2022 sekali, dan betul. diantarkan kemana uangnya begitu kan ya. Dalam bentuk dolar apa gitu kan, seperti misalnya yang 70 miliar ya Mas Hersу yang diantarkan ke Komisi 1 dan diantarkannya itu ke staf ahli dari Sugiono, yaitu anggota DPR dari Komisi 1 yang juga adalah Wakil Ketua Umum Gerindra begitu kan. Itu kan sangat jelas begitu Mas Herssu, berapa dolar Singapurnya dan berapa dolar Amerikanya dan diserahkannya kapan. Dan sampai sekarang si namanya siapa ya? Johan ya, Yastrin Johan siapa saya lupa namanya. Dan Nestra ini harusnya Yohanes siapa lupa ya, saya juga nggak ya, ingat. dan ini sampai sekarang orangnya kan seharusnya sudah diperiksa, tapi orangnya nggak ketemu Mas Herssu. Mm-mm. Jadi sudah berapa kali dipanggil, dia tidak datang dan belum juga masuk ke dalam DPO. Padahal ini korupsi ini betul-betul luar biasa. Jadi Ya, dan bisa kita heran juga ya ada seorang staf ahli dari anggota DPR bisa diberi uang sebanyak itu untuk dalam kaitannya apa, kemampuan dia itu apa gitu, dia bisa mengatur. Ini kan ini klaster Markus ini Mbak ya, maklar betul, kasus ya, untuk menutup kasus korupsi BTS itu kan maksudnya betul. sebenarnya ya. Dan itu Mhm. memang kabarnya memang banyak yang mengalir ke Komisi 1 dan sampai sekarang teman-teman di Komisi 1 juga nggak kedengaran suaranya ya soal ini kan gitu. Iya, iya, tidak tidak keras begitu suaranya kan. Dan ini semua kasus-kasus korupsi ini seperti yang disebutkan Mas Herssu tadi misalnya di Basarnas itu kan seharusnya bagaimana itu kan soal apa ya, pertolongan, soal soal apa untuk membantu rakyat kita begitu yang tengah menghadapi musibah, kesulitan apa dan sebagainya, namanya juga di bawah Basarnas, dan itu korupsinya adalah untuk pengadaan begitu Mas Herssu. Ini luar biasa sama saja dengan korupsi bansos ketika itu oleh Juliari Batubara begitu. Dan juga menara BTS ini juga untuk rakyat kecil yang ada di ujung luar begitu ya, ujung luar Indonesia begitu, di tempat yang terpencil dan sebagainya. Ini semua adalah menyangkut rakyat-rakyat kecil begitu, bukan sebuah korupsi, katakanlah korupsi di jalan tol apa dan sebagainya begitu. Ini jadi apa ya, membuat kita prihatin sekali. Apalagi kalau ini kemudian melibatkan anggota DPR seperti tadi yang sekian puluh miliar itu tadi, kabarnya begitu disalurkan ke DPR itu adalah untuk semua dibagi rata begitu. Nah, sekarang kemana uangnya ini dipegang oleh siapa? Apakah sudah sempat dibagi atau tidak? Itu seharusnya kan terbongkar kalau seandainya ada pemeriksaan dan kemudian di BAP. Dan lebih jelasnya lagi, walaupun misalnya tidak dijelaskan dalam konferensi pers atau dalam gelar perkara atau apa begitu ya, tapi itu nanti akan terbuka di persidangan yang persidangannya adalah persidangan terbuka, tentunya semuanya secara detail akan dijelaskan di situ. Nah, ini kalau seandainya saksinya saja sampai sekarang tidak ada, ini akan menjadi sulit dan kemudian akan menjadi itu akan menjadi tembok gitu Mas Hersu untuk kemudian memeriksa yang misalnya ini saksi adalah staf khusus dari siapa. Misalnya untuk memeriksa Sugiono atau memeriksa pemimpin komisi, misalnya pimpinan komisi apa Ketua dan komisi ya. sebagainya Ya, begitu. ya. Dan iya, dan sebagainya. Iya, begitu. Jadi banyak sekali korupsi di masa ini, begitu ya, baik itu oleh jajaran pemerintahan maupun itu di legislatif, gitu, di DPR. Tapi yang sepertinya terbata-bata untuk ditangani, begitu. Ya, iya, iya. Oke, yang ini yang akan saya kira kita kita bahas detail dan kita akan mulai masuknya saya kira dari soal Golkar ya Mbak ya, karena ini juga ada kaitannya dengan soal kasus itu juga gitu ya. Yang tadi saya maksud yang Betul. Kepala Basarnas itu kalau di Angkatan Udara itu pangkatnya kan kok tiba-tiba saya lupa. Kalau di Angkatan Udara Laksamana, kalau di sini Marskal gitu ya. Ini Marskal Madia Mhm, bintang 3 loh ya. Henry mhm, Alfiandi namanya itu ya. mhm, Itu kan juga, mhm. tapi kalau ini saya kira kasus ini udah selesai lah, ini langsung aja pasti dia akan disidangkan karena ini OTT nggak bisa mengelak lagi. Yang sering jadi tawar menawar itu kan kalau bukan kasus OTT ya Mbak ya, pengakuan atau Betul, dan orang penyidikan apa politik begitu ya. ya. Mhm, Kalau OTT nggak bisa menghindarin lagi, OTT itu udah mhm. jadi apalagi kemudian udah ada konferensi pers udah itu udah selesai. Tapi kalau
yang kasus-kasus itu pengembangan penyidikan atau pengakuan dari terdakwa yang lain itu bisa diputar-putar lah kasusnya gitu. Itulah realitas di negara kita, negara hukum itu, dan lebih buruk lagi di era sekarang ini itu digunakan sebagai politik sandra gitu. Yang saya sebut tadi, kalau Betul. kamu mendukung ya kamu masih dalam kita bisa lindungi, tapi kalau kamu sudah mulai melawan ya kamu akan diselesaikanlah kasusnya. Dan ini Hmm. faktanya yang itu adalah soal Johnny G. Plate begitu ya. Ini Johnny G. Plate memang korupsi, Mhm, mhm. korupsi gitu, tapi kenapa kasusnya baru meledak sekarang setelah kemudian muncul langkah politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendukung Anies Baswedan. Kalau Mhm. ini kita ngomongnya ini post factum gitu analisisnya ya. Kalau sebelumnya itu kalau katakanlah Pak Surya Paloh itu tetap dalam barisan partai koalisi pemerintah, saya kok nggak yakin kasus ini akan meledak ke permukaan, kasus BTS ini gitu. Ya Mbak ya. Gitu. Mari kita Iya ya, betul sekali. Mhm. mari kita bicara soal Pak Erlangga Hartarto ya. Kalau kita lihat perkembangannya, ini kondisinya berat ini posisi Pak Erlangga Hartarto itu. Tapi karena apa? Karena Pak Luhut udah turun tangan, itu kan berarti ada yang serius ini. Ini kan beliau ini adalah senjata andalan dari Pak Jokowi. Dalam kasus Pak Erlangga Hartarto ini kelihatannya ada dua soal yang sangat sangat serius, Mbak Agi ya. Satu, secara internal Mhm. itu memang betul ada persoalan persoalan bahwa sekarang ini elektabilitasnya Partai Golkar dan juga tentu saja Iya. Pak Erlangga Hartarto turun turun terus gitu. Saya kira itu terkonfirmasi dari mereka juga punya survei internal yang semacam itu. Kalau Pak Luhut malah bilang itu ada big Mhm. data, atau kalau Bahlil menyebutnya sudah lampu kuning gitu ya, karena sekarang ya tinggal 6% itu buat Golkar. Walaupun Mhm. sebenarnya survei-survei gini kan tidak selalu selamanya akurat kan. Kita ingat pada Pilpres 2019 lalu kan juga Golkar Mhm. 10%, tapi kemudian dia bisa tembus sampai 13%, karena sebenarnya intinya dari kalau kita pemilihan legislatif itu sebenarnya survei-survei itu tidak bisa digunakan kalau surveinya survei nasional, karena realitasnya tuh basisnya adalah dapil ya, dan kalau dapil itu Mhm. tergantung bagaimana dari para kandidatnya bekerja. Sebenarnya kan begitu itu. Kalau kalau ini kan dihajar secara nasional saja gitu. Padahal Golkar ini sejak lama kita tahu bahwa yang paling penting di Golkar itu justru adalah kandidat-kandidat di dapil-dapil itu yang bekerja kan gitu ya. Ini dan mereka ini rata-rata Mhm. kan pemain lama di Golkar, atau kepala daerah, atau istrinya kepala daerah, anaknya kepala daerah gitu. Jadi mereka memang bisa punya mesin politik yang bisa bekerja. Itu di Golkar Iya. ininya seperti itulah fenomena di Golkar itu. Nah, tetapi memang kita tahu bahwa orang seperti Pak Erlangga Hartarto itu kalau diharapkan menjadi kotil efek dari para anggota legislatif itu ya ini agak berat gitu, kita berharap semacam itu. Jadi itu faktor dari internal Golkar, dan itu yang membuat saya kira di Golkar ini meskipun diklaim bahwa sampai sekarang loyal semua pengurus-pengurus daerah itu loyal kan kan ini kalau mau munaslup itu 2/3 usulannya harus 2/3 dari pemilik suara kan begitu, dan ini terbesar adalah pengurus Mhm. daerah dan pengurus daerah tingkat 1 dan tingkat 2 gitu. Nah ini Mhm. kalau mereka ini kan terkenal pragmatis juga, jadi kalau dikatakan bahwa sekarang ini elektabilitasnya rendah dan mereka terancam untuk tidak dapat kursi, mereka pasti akan segera berbalik begitu Pak Luhut bilang kalau saya yang jadi ketua umum 86 kursi di tangan, itu pasti di tangan kata Pak Luhut begitu, dan targetnya kan 100 kursi gitu. Orang bisa cepat langsung balik itu Betul. Mbak, apalagi kan yang menyampaikan Pak Luhut ini orang yang ada di lingkup langsung tangan kanan Pak Jokowi, dan kita tahu kan soal suara itu, perolehan suara, soal jumlah kursi dan sebagainya itu yang bukan semata-mata hanya kerja dari para anggota legislatifnya, tapi juga Mhm. mesin Mhm. kekuasaan itu yang harus diperhitungkan, mulai dari dukungan dari tentu aparat keamanan, dari kepolisian, dari kepala daerah, birokrasi dari kepala daerah. Sekarang PLT itu kan PLT-nya sekarang nggak banyak Golkar nih. Dengan PLT ini banyak diganti orang lain. Kalau tadinya Golkar itu jagoan tuh kepala daerahnya paling banyak kan. Bahkan PDIP kalah tuh dibandingkan dengan Golkar gitu. Nah, tapi sekarang kan PLT ya. Kalau PLT berarti Pak Jokowi dalam hal ini melalui Pak Tito Karnavian Mendagri yang punya punya Betul. kekuatan itu 272 itu yang PLT yang diganti. Sementara ada yang baru diangkat, itu ada 4 gubernur di Papua gitu. Ini Mhm. semua orang yang menentukan, dan mereka bisa bekerja sama dengan KPU daerah kan gitu ya. Dan ya ini udah jadi rahasia umum lah gitu bahwa ada afiliasi antara KPUD itu dengan
dengan kepala-kepala daerah gitu, karena anggarannya juga kan juga dari kepala daerah. Jadi saya kira secara internal Pak Erlangga ini agak berat itu, meskipun para ketua-ketuanya juga sudah tetap menyatakan loyal, para staf ketua di PP sekarang ini. Tetapi ada faktor eksternal, saya kira, atau eksternal itu ada dua. Satu, ya ini ada faktor yang saya kira itu bukan variabel utama, dia disebutkan bertemu dengan Anies Baswedan, begitu ya, dan dia memang ada intensi untuk bergabung dengan koalisi perubahan persatuan meskipun tidak berani, kan gitu ya. Dan di Golkar kita juga tahu memang banyak sekali faksi yang mendukung Anies Baswedan ini banyak. Yang udah kelihatan banget adalah yang mereka tergabung dalam KIB juga, kuning hijau biru. Ini kader-kader Golkar yang bekerja sama dengan P3 dan pas banget ya kalau tadinya dibentuk KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, di sini kuning hijau biru. Ini plesetan dari KIB yang Koalisi Indonesia Bersatu. Kemudian ada faksi-faksi HMI, saya kira yang mungkin di sini ada godfather-nya itu Pak Yusuf Kala. Itu kan juga pasti akan lari ke Anies Baswedan. Jadi ada faktor itu yang mempercepat kemudian mengapa Erlangga harus segera didongkel gitu. Tapi ini saya kira bukan variabel utama. Tapi ada faktor eksternal lain, yakni kebutuhan dari Pak Jokowi untuk tetap cawe-cawe pasca beliau nanti tidak lagi jadi presiden. Dan ini yang paling mungkin kan beliau tidak mungkin mengambil alih PDIP. Sekarang udah nggak mungkin seperti itu. Jadi yang paling mungkin ya Golkar yang diambil alih, dan kebetulan ada Pak Luhut di situ. Jadi saya kira itu Mbak, kalau kita lihat anatominya yang membuat Erlangga itu berat posisinya. Apalagi kemudian ditambah ada kasus di Kejaksaan Agung. Ya kalau di Kejaksaan Agung itu kalau kemudian dia misalnya ditetapkan jadi tersangka, nggak susah, nggak perlu 2/3 lagi pemilik suara untuk mengadakan munaslup. Ini langsung dia bisa diganti begitu jadi tersangka. Kan kita ingat Pak Erlangga ini naik menjadi ketua umum juga melalui munaslup juga gitu. Jadi kalau kemarin mereka bilang bahwa tidak dikenal mekanisme munaslup, pasti dipastikan dikenal, ada di mekanisme itu di Golkar, karena Pak Erlangga juga naik ketika waktu itu Pak Stiano Fanto ketua DPR dan juga ketua umum Partai Golkar tersangkut dalam kasus IKTP yang sekarang kemudian sudah jadi terpidana gitu loh Mbak. Jadi yang berat ini. Nah, cuman kemarin pertemuannya, ini kan kemarin Pak Jokowi kan bertemu dengan Pak Erlangga kan Mbak ya di istana setelah rapat kabinet. Kita nggak tahu, kita belum tahu apa hasilnya. Kira-kira itu Mbak Agi petanya. Iya Mas Ersu. Jadi kalau bagi yang kurang mengikuti ya, ini yang menyuarakan begitu ya, yang menyuarakan seperti kata Mas Ersu tadi untuk munaslup itu kita lihat itu kan mengatasnamakan mereka itu misalnya itu adalah eksponen pendiri Partai Golkar itu yang diprakarsai oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Soksi ya Mas Ersu ya. Soksi ini adalah sayap gitulah dari Partai Golkar, yaitu Kino dulu ya, kan organisasi yang mendirikan dan ada didirikan dulu yang mungkin nggak paham soal Golkar, itu ada Sekber Golkar dulu seperti itu. Okay. Betul, iya. Jadi ini ya walaupun namanya tidak, kalau di kalangan Golkar ini jelas orangnya sangat-sangat dikenal gitu. Tapi kalau yang kita yang bukan orang Golkar mungkin tidak begitu mengenalnya begitu ya. Jadi ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Soksi ini adalah Lawrence TP Siburian begitu ya. Dan ini yang sekarang banyak sekali yang udah diperiksa oleh Dewan Etik begitu. Tapi sesudah diperiksa pun dia mengatakan bahwa akan tetap mendorong munaslup begitu. Dan kemudian juga anggota Dewan Pakar itu adalah Ridwan Hisam, anggota Dewan Pakarnya Golkar, dan juga politikus senior Zainal Bintang gitu kalau nggak salah. Nah mereka ini kan Lawrence misalnya, dia mengklaim saat ini ada 15 DPD atau Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Golkar itu yang menolak wacana munaslup begitu, yang sudah menyuarakan secara jelas begitu. Tapi dia mengambilnya bukan menolaknya Mas Hersu. Kalau menurut Lawrence ini dia minta publik yang menilai bagaimana sikap DPD sisanya. Jadi kalau seandainya DPD itu kan satu provinsi begitu satu. Kalau kita ada provinsi misalnya 38 provinsi yang menolak 15. Nah, dia minta untuk menghitung berarti yang tidak menolak ada berapa begitu. Berarti yang tidak menolak mungkin sekitar berapa berarti ya? 15 tambah 8 23 begitu ya. Berarti sekitar 23 itu
yang menginginkan adanya munaslup. Walaupun kita sampai saat ini kita juga tidak mendengar begitu bahwa ada DPD yang mendesakkan munaslup. Nah, ini yang kemudian dihitung sebagai faktor begitu ya. Yang tidak bersuara ini adalah mereka yang menginginkan munaslup. Karena menurut orang-orang yang menginginkan munaslup ini begitu ya, yang menyuarakan misalnya menginginkan agar diambil alih salah satunya itu oleh Pak Luhut begitu ya, itu memang menurut mereka DPD ini kan memang, dan kenyataannya memang begitu, DPD yang 2/3 dari anggota DPD dari 38 DPD itu tadi yang berhak untuk kalau mereka sudah memberikan suara mereka, yaitu bahwa mereka menginginkan munaslup, maka ini sudah jalan begitu. Cuman sampai sekarang memang belum ada, karena menurut mereka itu hanya sekedar tidak berani bersuara saja begitu, karena kan memang untuk daftar calon tetap dan sebagainya itu harus tanda tangan dari Pak Erlangga Hartarto begitu sebagai ketua umum, yang kalau Ya, seandainya itu mereka bersuara bisa saja itu ditarik kembali begitu, dan ya, calon misalnya kepala daerah dan sebagainya begitu yang direkomendasikan oleh Golkar bisa saja itu ditarik kembali, itu suara dari pihak-pihak tersebut begitu yang mengusulkan munaslup gitu. ya, ya memang betul sekarang ini Pak Erlangga Hartarto masih punya senjata, ya ini DCT, daftar calon Hmm. tetap kan. Sekarang ini ada proses, kalau nggak salah itu DCT itu nanti baru November ya, baru baru finalnya begitu ya. Tetapi Betul. juga DCT ini bisa menjadi pintu masuk buat orang Pak Luhut, dari Pak Luhut kan, Mhm. karena dipastikan kalau sekarang ini saya sudah mendengar ini kabar banyak terjadi di bawah permukaan itu pelarian suara ke Pak Luhut ketika mereka melihat bahwa oh, potensi menangnya Pak Luhut ini Mhm. besar begitu. Jadi mereka juga udah membuat daftar calon tetap sendiri juga begitu Ya, yang ya, siapa yang akan dukung Pak Luhut nanti. Jadi begitu Pak Erlangga Hartarto dijatuhkan, dia tinggal DCT-nya Pak Luhut yang akan masuk gitu loh Mbak. Jadi betul. ini menarik saling sandra soal DCT ini, dan saya Mhm. melihat ini kita tidak tahu makanya Mhm. seperti apa perkembangan pertemuan dari Pak Jokowi dengan Pak Erlangga. Erlangga. Kenapa keputusannya? Karena begini, kalau kita lihat sekarang ini, bagaimanapun kita tahu bahwa Kejaksaan Agung itu afiliasinya pada PDIP. Itu sudah menjadi Ya. semacam pemahaman umum. Kenapa kalau disebut begitu? Ya karena Jaksa Agungnya sekarang itu adalah adik-adik dari politisi PDIP, Mayor Jenderal TNI TB Hasanuddin. Kan begitu ya, orang Ya. selalu mengafiliasikan. Artinya ini di bawah Mhm. kendali dari situ. Makanya ada dorongan juga dari timnya Pak Erlangga, ya sebaiknya Pak Erlangga segera aja menyatakan bahwa Golkar itu bergabung dengan mendukung Ganjar Pranowo, dengan begitu Ibu Megawati bisa mengambil langkah gitu untuk mengamankan Erlangga. Ini yang saya dengar dari internal Mhm. Golkar semacam itu langkah seperti itu. Tapi dengan cara begitu kan berarti Pak Erlangga menabuh genderang perang dengan Pak Jokowi, dan dia juga bisa direshuffle dari kabinet. Dan kalau dari reshuffle dari kabinet ya di Golkar itu kalau tidak masuk dalam pemerintahan biasanya juga dukungannya akan berkurang Ya. kan, Golkar Mhm. selalu begitu. Begitu. Ada alasan-alasan orang yang menyebutnya sebagai pragmatis, tapi ada alasan historis gitu kan. Mhm. Jargonnya Golkar itu kekaryaan atau pembangunanisme gitu. Mereka yang Mhm. punya alasan itu ya nggak mungkin kita di luar kabinet, kalau kita kita nggak mungkin mengusung kekaryaan kalau kita gimana kita mau berkarya kalau tidak ada di dalam kabinet gitu. Itu alasan secara Ya. historis yang sedikit ideologis. Tapi alasan pragmatis ya memang Golkar nggak pernah punya pengalaman di luar kekuasaan. Jadi meski kendati dia berada di luar kekuasaan, biasanya terus langsung nggak lama kemudian bergabung di dalam kekuasaan. Biasanya justru yang di internal Golkar sendiri yang akan bergolak gitu, karena mereka tidak mau berada di luar kekuasaan. Jadi buat Pak Erlangga Hartarto ini harus ada win-win caranya begitu. Bagaimana caranya dia melakukan lobby kepada Pak Jokowi gitu. Karena gini, kalau kemudian PDIP itu maksud saya mohon maaf, kalau Golkar jatuh ke tangan Pak Luhut, itu kan sudah hampir dipastikan itu Golkar akan segera deklarasi untuk dukung eh, Pak Prabowo ya. Karena kan sekarang orang-orangnya Pak Luhut yang Anda sebut tadi apa Bravo 5 ya Mbak, Pak Ya. orang itu sudah Betul. di daerah-daerah juga sudah bekerja untuk Pak Prabowo gitu ini. Jadi dan saya kira Ibu Megawati pasti mencermati juga kalau Golkar itu kemudian di tangan Pak Luhut, dan kita tahu hubungan antara Pak Luhut dengan Ibu Megawati itu tidak pernah nyaman, tidak nyambung begitu. Ya ini juga berbahaya juga gitu buat Ibu Megawati gitu, akan makin kuat posisi tawar Pak Jokowi di depan Ibu Megawati. Saya kira itu Mbak yang sekarang ini kenapa tarik menariknya menjadi
sangat ramai Mbak Agi. Dan Betul. nanti ngomongin Pak Luhut, mungkin kita tambahin dikit soal peta pergantian Panglima TNI ini yang sebentar lagi juga akan Betul. masa jabatannya berakhir kan gitu Mbak Agi. Iya, iya, betul sekali. Dan kemarin baru saja ada kejadian sebuah diskusi di restoran Pulau Dua, yaitu sebuah restoran di dekat Hmm. Senayan di Jakarta Pusat itu, yang kemudian ada terjadi keributan begitu Mas Hersu. Dan ini menjadi ramai karena memang ada jurnalis yang menjadi korban. Misalnya dari Kompas TV begitu kabarnya, dan ini saya lihat memang ramai mereka bicarakan sampai selain menjadi berita juga menjadi bahan diskusi ya, di mana terjadi pemukulan di situ. Jadi jurnalis dari Kompas TV itu dipukul. Kemudian juga ada kalau tidak salah dari CNN begitu yang HP-nya dirampas, diambil, kemudian dilempar atau dibuang begitu. Nah ini keras sekali kejadiannya. Jadi ceritanya di situ rencananya tadinya akan ada sebuah diskusi begitu. Kalau saya melihat dari orang-orangnya ini adalah diskusi yang pro kepada Munaslup ya di Partai Golkar begitu. Karena yang hadir itu adalah politikus Golkar itu Arya Sinulinga begitu. Saya juga baru paham kalau Arya Sinulinga itu ternyata ada di Golkar juga ya Mas Hersu Oh, ya. dia memang kader Golkar. Ya, Dia memang pendiri sudah kuning ini ya. kuning hijau biru itu Mbak gitu. Ya, Jadi betul. dia faksinya Anies lah gitu ya. Nah, Mhm. terus Eh, ya sebentar Mas Hersu. Kalau ini kan Arya Sinulinga bukan Andi Andi Sinulinga ya. Andi Sinulinga ini Mbak. Yang datang kemarin. Ya, yang datang itu Andi Sinulinga ini adalah politisi Golkar. Jadi memang dia Oh iya. pendiri KIB. Iya, kalau Kuning kalau Hijau Andi Biru. Andi Sindulingga jelas dia adalah dia adalah politisi Golkar, tapi Hmm. dia aktif selama ini saya lihat di apa namanya di Twitter, di apa dia sangat aktif kan. Tapi kalau ini dia adalah yang mendirikan KIB dan dia pro kepada Anies gitu. Tapi bukannya kemarin yang datang itu adalah Arya Sinulinga Bukan, ya? bukan salah Nah, saya itu dia. wartawan media salah kalau Begitu. komentarnya. Ini Ya, Andi Sinulinga ini ya, nggak ada urusannya Andi dengan Sinulinga. ya ya. Iya, nah, mungkin ini salah ya karena saya membacanya ini di Kompas disebutkan demikian. Dan kemudian juga ada Ridwan Hisam dan Ridwan Hisam ini berarti dari Dewan Pakar ya, dari Dewan Pakar yang menginginkan Munaslup dan Yang pertama kemudian kali yang pertama kali menyatakan iya. Dan kemudian ada Richard Krey, Mas Richard Krey ini kalau tidak salah dari Papua ya Mas Irsu ya. Papua ya, Dan ya. dia ketua DPD Golkar Papua ya kalau tidak Ya, salah. yang dia yang menyatakan bahwa sebenarnya mereka itu DPD Seluruh yang Indonesia DPD ya, menginginkan munaslup, Munaslup tapi takut begitu. takut kalau nanti dicoret dari DJT itu sebenarnya yang tadi yang aneh itu Betul. tadi mungkin ini Mm-mm. yang orang yang diklaim oleh Lawrence Burian itu tadi bahwa ini DPD yang tidak berani yang diam Iya. tidak bersuara gitu karena takut gitu ya. Ya, Ya. betul. Ya, dia mengklaim begitu dari Max Richard Kay, namanya agak susah ya. Kalau tidak salah dia juga anggota DPR. Biasanya kalau ketua dari DPD itu dia juga anggota DPR di pusat begitu. Dan tapi kalau dia mengklaim bahwa seluruh Indonesia saya rasa tidak juga begitu. Karena yang Hmm. berani bersuara misalnya seperti Aceh Hasan Sazili ya, dia Hmm. ketua DPD Golkar Jawa Barat kalau tidak salah Ya, ya. jelas-jelas tidak menginginkan. Dia mengatakan bahwa tidak ada itu Munaslup, tidak apa. Ini saya rasa dia adalah salah satu pendukung Pak Erlangga yang speak up begitu, yang berani untuk speak up. Begitu juga untuk Ketua DPD Partai Golkar yang di NTT yaitu Melki Lakalena, dia juga jelas mengatakan bahwa tidak, malah dia sangat bertentangan dengan yang Ketua DPD dari Papua tadi. Dia mengatakan tidak ada satupun anggota DPD yang menginginkan Munaslup. Memang sejauh ini tidak kabarnya begitu ya, tidak berani untuk berbicara secara langsung ya, karena masalah DCT itu tadi, masa depan Ya, untuk oke. caleg Ya. begitu. Saya kira itu ya situasinya di Golkar. Mungkin kita tambahin lagi pendek sedikit ya Mbak ya, berkaitan dengan yang tadi saya sebut soal posisi Pak Luhut yang dan Panglima TNI itu ya. Karena Hmm. kan ini Desember ini pensiun itu bersamaan itu. Kalau pensiun normal ya, Panglima TNI Pak Laksamana Yudo Margono dan juga Jenderal TNI Dudung itu pensiun bersamaan gitu, dan Betul. kemudian orang berspekulasi siapa yang akan menjadi kasat berikutnya, dan apakah kemudian kasat berikutnya itu akan menjadi Panglima TNI, itu yang sekarang jadi ramai diperbincangkan karena setidaknya ada 3 orang Letnan Jenderal yang berpeluang besar untuk menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Kalau dari sisi tradisi kelihatannya menantu Pak Luhut yakni Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak ini yang paling berpeluang karena dia sekarang menjabat Pangkostrat. Kemudian ada Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Agus Subianto dan juga
kepala BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu Suharyanto. Ini semuanya ini orang yang pernah ada di lingkaran dekat Pak Jokowi semua itu ya, tiga-tiganya ini ya. Pernah di istana, ada yang menjadi Pas Pampres dan sebagainya gitu di situ ya. Nah, kita lihat ini kalau dari sisi angkatan itu yang paling senior memang Pak Suharyanto di BNPB ini, karena beliau ini angkatan 89. Tapi dari sisi usia dia lebih muda loh daripada Pak Agus Subianto yang rating 91. Ya, rating 91 kelahiran sama-sama tahun kelahiran 67 gitu ya. Tapi bulannya lebih tua Pak Agus Subianto, dan mereka itu pensiun nanti pada tahun 2025. Jadi masih ada waktu itu. Sementara yang paling muda itu Maruli Simanjuntak. Ini kelahiran 71 dan dia rating 92 gitu ya, rating 92. Jadi paling muda di antara semua. Kalau dia jadi Kasat dan kemudian jadi Panglima TNI, masa jabatannya sangat panjang ini, Mbak. Lama kira-kira seperti kayak Pak Listio Sigit ya, Listio Sigit Prabowo yang jadi Kapolri itu, karena dia angkatan 91 ini Pak Listio, dan umurnya juga pada waktu itu muda. Jadi baru tahun 2026 kalau tidak salah Pak Listio Sigit itu baru pensiun nanti sebagai polisi gitu ya. Nah, dari sini ini menarik karena pertanyaannya apakah kemudian kalau mereka ini menjadi dipilih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan pada saat bersamaan kan Panglima TNI pensiun, mereka ini langsung naik menjadi Panglima gitu. Dan itu aturannya boleh, bahwa sore paginya dia diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, sorenya dilantik jadi Panglima TNI boleh, karena undang-undangnya menyatakan bahwa yang berhak menjadi Panglima TNI itu adalah Jenderal Bintang 4 dari 3 Kepala Staf Angkatan, dari Angkatan Darat, Laut, Udara. Dan kalau kita lihat kan sekarang Panglima TNI-nya itu adalah berasal dari Angkatan Laut gitu, dan rasanya nggak mungkin jatuh ke Pak Fajar, Marskal Fajar, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, kan dia juga akan segera pensiun juga begitu. Jadi peluangnya kalau tidak di antara Kepala Staf Angkatan Darat tadi, ya kembali ke Angkatan Laut. Ya, ini sekarang ini Laksamana Muhammad Ali ini yang sekarang dia sudah menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Jadi dari situ. Tapi kalau lihat posisi Pak Luhut sebagai orang percaya Pak Jokowi, saya menduga ya paling potensi kuat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat itu Maruli Simanjuntak, dan kemudian dia yang juga berpeluang menjadi Panglima TNI karena dari Matra Laut kemudian balik lagi ke Matra Darat. Walaupun rotasi ini itu tidak di eranya Pak Jokowi kan tidak selalu seperti itu ya, kan bisa dari Pak Jokowi dari darat ke darat gitu ya, tidak pakemnya tidak harus dari darat ke laut atau ke udara, nggak selalu begitu pakemnya. Yang kita ingat waktu siapa Pak sebelumnya Panglima TNI Kasat Andika kan juga gitu ya, dari darat kemudian ke darat gitu. Jadi nggak selalu bukan, mohon maaf, bukan Pak Andika itu menggantikan Pak darat ke darat ya. Ya udara dari ke darat. Tapi ya, tradisinya nggak selalu seperti itu di eranya Pak Jokowi. Jadi ini menarik juga, Mbak, dan kalau kemudian nanti menantunya Pak Luhut itu menjadi Panglima TNI dan Pak Luhut menjadi Ketua Golkar, ya posisinya Pak Luhut itu semakin kuat, dan dalam pengertian itu berarti posisi Pak Jokowi juga dalam berhadapan dengan Ibu Megawati juga semakin kuat. Kira-kira begitu, Mbak Agi. Iya, bisa jadi ingat Mas Hersu diskusi-diskusi kita dengan teman-teman yang meliput di TNI atau yang sesudah menjadi jurnalis yang di lingkungan Hankam lah begitu ya, dan kemudian menjadi pakar di bidang tersebut karena kan melihat begitu ya dari sejak muda, terus kemudian tracknya bagaimana masing-masing begitu. Sebelum adanya kejadian Verdi Sambo begitu kan, kita sebagai wartawan seringkali mendengarkan bahwa nantinya akan seperti ini begitu. Salah satunya adalah memang sudah diprediksi bahwa Maruli Simanjuntak ini nanti targetnya adalah menjadi Panglima TNI, dan kemudian sebelum adanya kasus Verdi Sambo itu, Verdi Sambo juga ditargetkan untuk menjadi Kapolri begitu kan Mas Hersu, dan kemudian juga sudah ada nama Ganjar muncul bahwa dialah yang akan menjadi presiden pada saat itu. Jadi trio ini sudah diprediksi sebenarnya sebelumnya begitu. Jadi dan ini ada dari mereka ini adalah orang-orangnya dari Pak Jokowi, orangnya dari Pak Luhut gitu ya. Terus kemudian juga dari Kapolri kita tahu Pak Jokowi sangat dekat dengan Pak Tito begitu, dan kita tahu terus kemudian Pak Idam Aziz turun kepada dan ini kalau Pak Listio kita melihat bukan sebagai orangnya Pak Tito, sebagai orangnya Pak Idam Aziz, tapi karena dia sangat dekat dengan Pak Jokowi kan, kita lihat begitu. Ya, dari Solo kemudian ke kemudian ajudan dan sebagainya gitu. Ajudan begitu kan. Nah, tapi dan ketika itu juga pangkatnya Verdi Sambo kan masih belum memungkinkan, dan
Tapi kita tahu bahwa nanti ketika terjadi pergantian presiden gitu ditargetkannya demikian Mas Hersu. Tapi terus kemudian ketika ada kejadian Verdi Sambo tersebut semuanya berantakan begitu ya. Ini tapi rupanya kalau yang Maruli ini masih tetap akan Yes, oke. berlanjut karena memang keadaannya Ya. demikian. Dan saya kira ini memang kalau tidak sekarang ya kapan lagi waktunya Maruli ini buat Pak Luhut ya saya kira, dan karena satu dari sisi jabatan dia udah memungkinkan, Betul. karena Pangkostrat itu tradisinya dalam beberapa puluh tahun terakhir ini memang tracknya itu kayak kalau nggak dari wakil kepala staf ya itu dari Pangkostrat, itu dua jabatan itu yang sebenarnya banyak mengisi, tapi terbanyak Pangkostrat. Jadi ya peluang Maruli paling kuat untuk menjadi Panglima TNI saat ini, kepala staf dan kemudian menjadi Panglima TNI. Tapi mari kita tunggu Mbak, karena ini akan jadi sangat menarik ya Mbak Agi ya. Ya, betul sekali. Ini akan menjadi sangat keras begitu ya. Ya, karena Siapa Ibu yang Megawati pasti juga punya menentukan. kepentingan kan untuk Betul. menjaga konstelasi kekuasaan ini di elit politik kita, begitu ya Mbak Agi. Betul. Ya. Oke, mari kita akhiri perbincangan kita kali ini, sampai ketemu lagi ya esok hari Jumat ya. Oh ya, kita tidak lupa juga hari ini sudah sebagian dari Anda saya yakin sudah melaksanakan puasa Tasyua ya, kemudian besok dilanjutkan dengan puasa Asyura ya, itu tanggal 9 dan 10 Muharram ya. Selamat bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa Tasyua hari ini dan juga Muharram besok, selamat menjalankan ibadah puasanya. Saya Sunaris. Dan saya Agbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.